Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Usatun Hasanah Pardede, NIM 114210028 dari TL21 dari kelas Sistem Informasi Lingkungan B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip interpretasi citra dan pola spektral. Pertama yaitu ada interpretasi peta. Interpretasi peta bertujuan untuk mengenali objek dan gejala serta menilai arti pentingnya objek dan gejala tersebut. Dalam menginterpretasi terdapat beberapa unsur yaitu bentuk, ukuran, rona dan warna, tekstur, bayangan, rona dan situs asosiasi. Selanjutnya yaitu ada analisis interpretasi peta. Yang pertama yaitu ada bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi kenampakan suatu objek. Melalui bentuk kita juga dapat mengetahui jenis bangunan tersebut. Misal, bentuk persegi panjang, maka dapat diartikan sebagai sebuah pemukiman, masjid, atau pabrik. Jika bentuk luas dengan pola lingkaran dapat diartikan sebagai lahan atau ruang terbuka hijau. Misalnya ada sawah, lapangan, dan kebun. Selanjutnya yaitu ada ukuran. Ukuran merupakan atribut objek yang berupa jarak, luas tinggi, lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra merupakan fungsi skala sehingga pada saat melakukan interpretasi perlu juga memperhatikan skala citra yang digunakan. Citra berhubungan dengan skala, maka melalui ukuran dapat membedakan perbandingan objek-objek yang besar dan objek yang kecil. Objek yang besar dapat diartikan sebagai sebuah gedung atau pabrik. Objek yang kecil dapat diartikan sebagai rumah atau pemukiman. Selanjutnya yaitu ada rona dan warna. Rona dan warna yaitu tingkat kegelapan dan kecerahan objek pada citra. Misalnya ada rona air akan berbeda dengan rona jalan. Hal ini dikarenakan warna air akan lebih gelap dibandingkan jalan. Jalan akan menyerap cahaya sedangkan air akan menyerap cahaya sehingga ronanya lebih gelap. Selanjutnya yaitu ada tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra atau suatu agregat kenampakan seragam yang terlalu kecil untuk dibedakan dengan tegas secara individual. Tekstur akan tampak pada citra sebagai perbedaan rona pada objek yang sama atau hampir sama. Tanah kosong berumput akan tampak halus, sedangkan pada lahan yang sudah ditanami seperti persawahan maupun perkebunan akan tampak kasar. Selanjutnya yaitu ada bayangan. Bayangan merupakan rona gelap yang disebabkan oleh terhalangnya cahaya oleh objek dengan bentuk siluet yang sama dengan objek yang menghalanginya. Dengan bayangan kita dapat melihat ketinggian relatif suatu objek karena jika objek tersebut memiliki bayangan, berarti bisa disimpulkan bahwa objek tersebut memiliki ketinggian dan apabila tidak memiliki bayangan, maka objek tersebut tidak memiliki tinggi. Selanjutnya ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau remote sensing merupakan cara untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data mengenai suatu objek di permukaan bumi untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Ini merupakan salah satu contoh yaitu di rumah Asya. Selanjutnya ada peta Google Earth. Citra Google Earth merupakan salah satu citra yang disajikan oleh Digital Globe dengan resolusi spasial cukup tinggi, tersaji secara bebas atau tidak berbayar dan dapat diakses dengan mudah. Citra ini memberikan keunggulan untuk memonitoring dan analisis penggunaan tanah. Di sini ada berdasarkan warna dan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan wahana, yaitu ada peta citra satelit. Wahana yang beroperasi di luar angkasa Google Earth menggunakan citra satelit untuk menampilkan peta dunia secara visual. Citra ini diambil dari satelit yang mengorbit bumi dan memberikan pandangan yang cukup realistis terhadap permukaan bumi. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis, ada peta non-foto, karena gambar tersebut dihasilkan dengan sensor bukan kamera, dan jenis sensor yaitu sensor tunggal. Dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sensor yang digunakan, dan wahana yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada Landsat. Landsat adalah serangkaian misi satelit penginderaan jauh yang dimiliki oleh Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, di mana satelit Landsat ini membawa instrumen citra multispektral
yang merekam data di berbagai panjang gelombang spektrum elektromagnetik. Data ini digunakan untuk pemantauan dan pemetaan permukaan bumi termasuk tanah, air, vegetasi, dan penggunaan lahan. Selanjutnya yaitu ada contoh pola spektral yang didapat, yaitu ada mineral albit. Pola spektral sendiri itu adalah gambar pola spektral merupakan pola dari mineral albit, pemanfaatan citra satelit untuk pemetaan struktur geologi di permukaan dengan memanfaatkan data optis yang memiliki informasi spektral yang berkaitan dengan objek properties mineral dan batuan. Selanjutnya ada analisis Landsat 8. Di sini Landsat 8 adalah salah satu jenis Landsat yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat. Landsat 8 diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013 dan membawa instrumen-instrumen canggih untuk penginderaan jauh. Setiap saluran band citra satelit memiliki respon atau kepekaan terhadap mineral yang berbeda-beda, disebabkan oleh karakteristik dari masing-masing mineral. Pola spektrum mineral albit cocok dengan Landsat 8. Mineral albit dapat interpretasikan dengan cukup baik menggunakan Landsat 8 karena mineral memiliki fitur penyerapan diagnostik karena nada getaran, transisi elektronik, transfer muatan, dan konduksi. Selanjutnya yaitu ada keunggulan Landsat 8, yaitu yang memiliki rentang panjang gelombang yang ditangkap secara spesifikasi dari masing-masing band. Selanjutnya ada Citra Time Series dengan cakupan wilayah yang luas. Selanjutnya yaitu memiliki band-band maupun panjang rentang spektrum gelombang elektromagnetik yang ditangkap. Dengan makin banyak band sebagai penyusun RGB komposit, maka warna-warna objek jadi lebih bervariasi. Selanjutnya yaitu memiliki kanal-kanal dengan resolusi tingkat menengah, setara dengan kanal-kanal pada Landsat 5 dan 7. Selanjutnya yaitu ada akses data yang terbuka dan gratis. Selanjutnya yaitu memiliki nilai DN atau digital number, memiliki interval yang lebih panjang yaitu 0 sampai 4096. Tampilan citra pun menjadi lebih halus baik pada band multispektral maupun panoramatik sehingga mengurangi kesalahan interpretasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.